Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengartikan bahwa apapun yang kita lakukan haruslah berlandaskan hukum yang berlaku. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, yang artinya masa depan bangsa dengan visi Indonesia Emas 2045 ada di tangan kita, para remaja sekarang ini. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, semakin banyak remaja yang tidak mengenal hukum dan tidak taat akan aturan. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kenakalan remaja tentunya tidak diharapkan oleh pihak manapun, baik itu masyarakat dan juga pemerintah, karena hal tersebut sangat merugikan. Namun semakin maraknya kenakalan remaja yang terjadi pada suatu daerah, hal tersebut akan berdampak negatif, terutama pada keamanan masyarakat tersebut. Kenakalan remaja yang paling sering terjadi di beberapa negara, bahkan di Indonesia, adalah tawuran. Tawuran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang paling dominan dilakukan oleh pelajar berdampak negatif terhadap fisik dan juga psikologis. Namun upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah dengan cara membuat remaja taat aturan dan juga kenal hukum. Oleh karena itu, apabila saya terpilih menjadi anggota legislator, maka saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR dalam memberantas kenakalan remaja, terutama tawuran yang sering terjadi. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasi, saya akan menerapkan dan membuat peraturan serta undang-undang yang semakin diperketat sehingga tidak ada masyarakat dan juga remaja yang berani untuk melanggar. Yang berikutnya, saya akan menerapkan pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama atau barang, maka akan diberikan pidana selama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Dalam menjalankan fungsi legislator sebagai fungsi anggaran, maka saya akan mengalokasikan dana APBN kepada suatu lembaga atau pemerintah yang bertindak dalam bidang keamanan, sehingga pemerintah ataupun lembaga yang saya berikan dana akan membuat satu program kerja sehingga keamanan akan selalu tercipta. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Saya akan selalu mengawasi kinerja dari lembaga yang bergerak dalam bidang keamanan dan juga ketertiban di masyarakat. Dengan cara tersebut, saya akan berkolaborasi dan membuat hubungan yang erat antara pemerintah dengan lembaga penegak hukum dan juga lembaga peradilan, sehingga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat dapat terjalin dengan baik.